Bab 2826. Aku ingin menambahkan uang. Mendengar perkataan siswa itu, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap. Orang ini benar-benar dari lembaga seni bela diri. Meskipun benar dari lembaga seni bela diri pun tidak boleh bersosialisasi seperti itu. Kita semua adalah orang-orang yang berbudaya. Pada saat ini, Komandan Armor Emas di kejauhan tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Mile. Bunuh, bunuh. Puluhan ribu Master Armor Emas meraung serempak. Kemudian semua orang melempar tombak panjang ke arah Mile. Boom. Dengan lemparan tersebut, puluhan ribu tombak panjang tersapu dari langit membawa jiwa tombak yang menakutkan. Di bawah, mata Mile perlahan tertutup. Di arena, banyak sekali siswa Akademi Guanxuan yang memandang Mile di langit. Selain jejak kekaguman, ada juga jejak kekhawatiran di mata para siswa ini. Sesaat kemudian, Mile tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan. Seiring dengan ayunan ini, pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat dan dalam sekejap mata, sebilah pedang menebas. Begitu energi pedang keluar, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Di atas energi pedang terdapat berbagai macam aturan Tao dan aturan hukum. Pada saat yang sama, di langit dan bumi bergema suara misterius dan kuno. Suara-suara ini seolah-olah datang dari zaman kuno. Ada keagungan dalam perubahan kehidupan. Formasi teknik Dao. Ini adalah salah satu dari 3 set teknik formasi yang diciptakan oleh Quincy untuk pedang biru gaib. Bagaimanapun juga, dalam kata-kata Quincy, itu setara dengan kekuatan 10 anak kecil. Begitu energi pedang muncul, wajah semua orang di sana berubah drastis. Di kejauhan, tombak panjang yang tak terhitung jumlahnya yang menebas Mile langsung hancur dan energi pedang langsung masuk. Langsung membunuh kelompok Master Armor Emas. Langit dan bumi di sekitarnya mulai menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Semua orang merasakan aura kematian. Di bawah, siswa Akademi Guanxuan yang tak terhitung jumlahnya tampak semakin pucat. Karena sisa energi pedang sudah hampir menghancurkan mereka. Dengan satu serangan pedang, semuanya lenyap. Di samping, Kuila hendak melawan. Namun kali ini, penguasa tiada batas muncul di langit berbintang. Dia memandang Kuila tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kuila terdiam. Dia tahu jika dia membantu Akademi Guanxuan melawan kekuatan pedang Mile, penguasa tiada batas akan membantu Master Klan Dewa Asing. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Biarkan aku saja. Kalau tidak, semua orang akan mengira aku hanyalah sebuah menara. Aku perlu menunjukkan kehadiranku. Saat suara itu jatuh, sebuah menara kecil olusi tiba-tiba naik ke langit. Menara kecil yang telah lama hilang. Menara kecil langsung berubah menjadi menara raksasa emas, menutupi seluruh Master Akademi Guanxuan di bawah dan di langit yang jauh. Pada saat melihat tombak yang tak terhitung jumlahnya hancur, ekspresi Komandan Armor Emas tiba-tiba berubah drastis dan dia meraung dengan keras. Pertahanan, cepat, pertahanan. Saat suara itu turun, puluhan ribu orang tiba-tiba melepaskan jiwa tombaknya dan membentuk teknik formasi pertahanan. Saat ini, energi pedang Mile tiba. Boom! Dalam sekejap, energi pedang merobek. Puluhan ribu orang langsung terpotong menjadi ilusi. Pada saat yang sama, Star Territory yang terlihat di mata semua orang langsung hilang. Kekuatan pedang ini jauh lebih dari itu. Karena energi pedang tidak hilang, melainkan melaju langsung ke kedalaman alam semesta dan kemanapun melintas. Star Territory akan musnah seinci demi seinci. Di samping, Mile melihat ini dan dengan cepat membuka telapak tangannya.
Berhenti. Wong. Pedang biru gaib bergetar hebat lalu berhenti di tempatnya. Tapi Mile langsung lemas. Lemas. Dia belum pernah merasa begitu lemas sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertindak menggunakan pedang. Begitu pedang itu keluar, dia merasa seolah-olah energinya terkuras dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi Mile tidak peduli. Dia segera bermeditasi, lalu mengambil pil dan meminumnya. Di kejauhan menara kecil pun perlahan mendarat dan kekuatan pedang tersisa tadi diblokir olehnya. Dan menyelamatkan semua Master Akademi Guan-Xuan. Namun, dia juga tidak begitu baik. Sekujur tubuhnya muncul retakan. Menara kecil perlahan melayang ke bawah dan mendarat di depan Kuila. Dan berkata dengan lemah, "Kak Kuila, aku ingin lebih kuat. Aku ingin menambah uang." Kuila. Di sisi lain, Kaisar Dewa Gu juga berhenti. Saat itu, dia kaget dan ngeri. Dia menatap Mile dengan tidak percaya. "Kamu?" Dia benar-benar tidak menyangka Mile bisa langsung menghancurkan 10.000 pasukan armor emas dengan satu pedang. Karena bahkan dia sendiri saja tidak bisa melakukannya. Bianca Grace juga melirik Mile dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Pedang tahu?" "Tidak." Dia secara alami bisa melihat bahwa kekuatan pedang itu bukan milik Mile sendiri, tetapi milik pedang biru gaib. Pedang itu sendiri sangat kuat, ditambah teknik formasi yang ada di dalam pedang. Bianca Grace tiba-tiba berbisik, "Nona Qin ini benar-benar orang istimewa." Tampak jelas, dia juga pernah mendengar tentang Quincy. Di kejauhan, di samping Kaisar Dewa Lu, Nona ketiga berkata dengan suara dalam, "Kita tidak bisa bertarung lagi. Kita telah kehilangan 200.000 lebih Supermaster." Raut wajah Kaisar Dewa Gu juga terlihat sedikit jelek. Dia tidak yakin untuk terus bertarung. Saat itu juga, langit di kejauhan tiba-tiba retak dan saat berikutnya tiba-tiba terdengar tawa keras. "Klan Dewa Asing, kalian tidak percaya?" Setelah suara itu turun, seorang pria paruh baya langsung keluar. Pria paruh baya itu bertubuh tinggi dan bertelanjang dada, dengan beberapa sisik di wajahnya. Kaisar Dewa Gu memandang pria paruh baya itu. "Klan Dewa Iblis." Pria paruh baya itu tertawa keras. "Benar, klan Dewa Iblis." Wajah Kaisar Dewa Gu terlihat sangat jelek. "Kenapa? Kamu berusaha meraup keuntungan?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepala. "Kaisar Dewa Gu, kamu salah. Kami tidak ingin meraup keuntungan. Bukan karena klan Dewa Iblis kami datang begitu telat, tapi karena klan Dewa Iblis kami terlalu jauh dari sini. Dan kami tidak memiliki formasi teleportasi seperti manusia. Oleh karena itu, kami mengandalkan diri kami sendiri untuk terbang melalui Star Territory dalam perjalanan kami. Jadi datang agak terlambat." Kaisar Dewa Gu terdiam. Pria paruh baya itu melirik arena, lalu berkata sambil tersenyum, "Kaisar Dewa Gu, ayo kita bersatu. Setelah semuanya selesai, kamu akan mengambil hati alam semesta dan alam semesta ini adalah milik klan Dewa Iblis aku. Ini yang dijanjikan penguasa tiada batas kepada kami. Menurutmu bagaimana?" Kaisar Dewa Gu tidak berekspresi. Penguasa tiada batas tidak akan mengambil tindakan. Pria paruh baya itu memandang Kuila di bawah. Penguasa tiada batas bilang dia memiliki perjanjian dengan wanita ini. Mereka berdua tidak akan mengambil tindakan. Kaisar Dewa Gu menatap Kuila. Dia memandang Kuila dan sedikit mengernyit. "Kenapa kamu ingin membuat perjanjian ini dengannya?" Pria paruh baya itu mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Kamu boleh bertanya." Kaisar Dewa Gu memandang Kuila. "Siapa kamu?" Kuila melirik Kaisar Dewa.
Apa hubungannya denganmu? Kaisar Dewagu sedikit mengernyit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat itu, suara penguasa tiada batas tiba-tiba terdengar. Kalian orang klan dewa asing hilang saraf. Kaisar Dewagu memandang ke kedalaman langit berbintang. Suara penguasa tiada batas terdengar lagi. Apakah kamu masih akan mengalahkannya? Apakah kamu benar-benar menutup telinga terhadap kata-kataku? Apakah kalian ini mengalami keterbelakangan mental? Kalian ingin menyegarkan pemahamanku tentang keterbelakangan mental. Dia sedang khawatir tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuhmu dengan pedang. Apakah kamu ingin pergi dan menyerahkan padanya secara langsung? Semua orang. Kaisar Dewagu terlihat sangat jelek. Apakah dia sangat kuat? Penguasa tiada batas hampir menggila. Dia tidak kuat. Apakah aku akan membuat janji dengannya? Coba pikir. Aku kuat tidak? Raut wajah Kaisar Dewagu tampak jelek. Penguasa tiada batas secara alami kuat. Pria ini memblokir seluruh klan dewa asing, klan dewa, saat itu. Penguasa tiada batas tiba-tiba mendesah dengan suara pelan. Klan dewa iblis. Klan dewa asing. Aku minta kalian untuk bertarung. Bukan untuk mengolok-olok dan membuat orang sendiri terbunuh. Kalian bertarung saja. Selebihnya, jangan bertanya atau mengatakan apapun. Mengerti? Kaisar Dewagu sedikit mengernyit. Kenapa? Penguasa tiada batas terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku khawatir kalian akan bertindak bodoh." Apa kamu tahu bagaimana Kaisar Dewa Li meninggal sebelumnya? Itu karena dia terlalu banyak bicara. Kaisar Dewagu. Penguasa tiada batas tiba-tiba memandang pria paruh baya itu. Darjun, kamu boleh bertindak sekarang. Pria paruh baya bernama Darjun tertawa. Dia menoleh melihat Mile di kejauhan dan tertawa. Apakah ini Mile? Wajah penguasa tiada batas tiba-tiba menjadi gelap. Bisa tidak kamu berhenti bicara omong kosong? Dia sekarang benar-benar takut dengan rekan satu tim orang bodoh. Kalau bisa bertarung, kenapa harus bertele-tele? Dia benar-benar takut orang-orang ini akan ditarik oleh Mile. Mendengar perkataan penguasa tiada batas, Darjun tertawa. Senyumnya sedikit dipaksakan. Namun dia tidak berani membuat marah penguasa tiada batas. Dia berhenti bicara omong kosong dan menatap langsung ke arah Mile. Dia bergegas maju lalu meninju Mile. Dengan pukulan ini, dunia langsung hancur. Klan Dewa Iblis bicara tentang kekuatan tubuh fisik. Dengan pukulan ini, Mile tiba-tiba merasakan kekuatan penindasan yang fatal. Hanya momentum tinju saja sudah sangat menakutkan. Mile yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Boom! Saat seberkas cahaya pedang hancur, pedang biru gaib Mile terlempar oleh pukulan Darjun. Saat berikutnya, Darjun bergerak maju mengambil satu langkah. Boom! Saat langkah ini mendarat, seluruh langit dan bumi langsung berguncang seperti gempa bumi besar. Sangat mengerikan. Darjun tertawa marah. Bocah Mile, terima pukulanku. Saat suara itu jatuh, dia hendak meninju. Namun pada saat itu, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menghantam dadanya. Puff! Cahaya pedang menebas, namun gagal merobek tubuh fisik Darjun. Hanya membuat bekas pedang dangkal di tubuh fisiknya. Tentu saja cahaya pedang ini bukanlah pedang biru gaib. Melihat pemandangan ini, wajah Mile menjadi gelap. Dia benar-benar agak sakit kepala bertemu dengan monster yang tubuh fisiknya begitu kuat. Tapi Darjun tertawa terbahak-bahak. Energi pedang kecil. Kamu. Pada saat ini, jauh di langit berbintang yang jauh,
Suara penguasa tiada batas tiba-tiba terdengar. Bisa tidak kamu berhenti berlagak? Bisa tidak kamu langsung pukul dia saja? Bisa tidak kamu berhenti bicara omong kosong? Semua orang dihina oleh penguasa tiada batas di depan umum. Wajah Darjun tiba-tiba menjadi jelek. Kali ini, Mile di kejauhan tiba-tiba sedikit mengernyit. Katanya klan Dewa Iblis semuanya adalah master yang gigih. Hari ini aku sudah melihat. Cek-cek, kamu dihina seperti ini di depan umum. Tapi kamu tidak berani membalas. Apalagi melawan. Kamu. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Darjun, jika itu aku mati pun tidak pernah mau dihina seperti itu. Wajah Darjun menjadi semakin jelek. Penguasa tiada batas hendak berbicara. Darjun tiba-tiba menunjuk ke arah penguasa tiada batas dengan marah. Jangan bicara omong kosong. Aku akan menghajarnya sampai mati. Saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Boom! Di bawah pandangan semua orang, Darjun langsung terkena serangan telapak tangan dan jiwa spiritual langsung hancur. Semua orang, ekspresi Mile juga membeku. Astaga, orang ini begitu kuat. Pada saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata pelan, "Klan Dewa Iblis, ganti iblis yang lain." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Yang ada iknya, anggap aku mohon pada kalian semua orang